Di sebuah sudut jalan yang agak tersembunyi di wilayah Bantul, Jogja, berdirilah sebuah warung sederhana. Dari luar, warung itu tak jauh berbeda dengan warung-warung kaki lima lainnya. Dinding kayu lapuk, atap seng yang sudah berkarat, dan meja-meja panjang berjejer seadanya. Namun, begitu matahari tenggelam dan malam mulai merayap, warung itu berubah menjadi pusat keramaian. Lampu-lampu bohlam kuning temaram menggantung rendah, menerangi wajah-wajah orang yang rela antre panjang demi sepiring gudeg yang konon tak ada tandingannya di seluruh kota. Warung itu milik Pak Endut dan istrinya, Bu Romlah. Namanya memang Pak Endut, bukan karena nama asli, melainkan julukan yang melekat sejak lama. Tubuhnya bulat, pipinya tembam, langkahnya selalu berat, namun wajahnya penuh senyum ramah. Ia dikenal pandai berceloteh, membuat pelanggan betah, menunggu meski antrean mengular. Di sisi lain, Bu Romlah adalah perempuan yang sabar, rajin dan cekatan di dapur. Tangannya lihai mengaduk panci besar berisi nangka muda, santan, dan rempah yang aromanya menyebar sampai ke jalan raya. Warung Gudeg Endut Romlah, begitu orang-orang menyebutnya. Tidak ada papan nama resmi, tak ada promosi, tak pernah juga mereka pasang iklan. Anehnya, semakin hari warung itu justru semakin ramai. Orang-orang dari luar kota, bahkan turis mancanegara, pernah terdengar sengaja datang hanya untuk mencicipi sepiring gudeg di sana. Setiap malam, antrean bisa mengular hingga ke pinggir jalan. Motor-motor berjejer di bahu jalan, mobil berhenti. Sembarangan suara klakson bersahut-sahutan. Namun semua itu tidak menyurutkan niat orang untuk sabar menunggu. Mereka percaya, satu piring gudeg buatan Pak Endut dan Bu Romlah sanggup membayar semua kerepotan. "Pak, tambah kreceknya ya. Pedesnya jangan pelit," ucap seorang pelanggan yang sudah langganan bertahun-tahun. Pak Endut, sambil menyeka keringat di dahi dengan handuk kecil lusuh, hanya tertawa lebar. "Siap bos, krecek pedes spesial, biar makin geragas," katanya. Dengan suara berat, membuat beberapa orang di antrean ikut tersenyum. Begitulah keseharian mereka. Malam demi malam, warung itu seperti magnet. Aroma gudeg merebak jauh sebelum kaki melangkah ke dalam warung. Perpaduan manis gurih, sedikit pedas dari krecek, dan wangi santan yang legit membuat orang merasa lapar meski baru saja makan di rumah. Ada yang bilang, aroma gudeg Pak Endut seperti memanggil-manggil, seolah tak memberi pilihan selain datang dan mencicipinya. Bu Romlah selalu berdiri di dekat panci besar. Wajahnya bulat, kulitnya cokelat sawo matang khas orang desa, matanya teduh. Meski usianya sudah hampir menginjak 50, tangannya tetap cekatan. Dengan sendok kayu panjang, ia mengaduk perlahan agar bumbu meresap rata. Dari tangan Bu Romlah lah semua racikan itu bermula. Setiap kali panci dibuka, uap panas menyembur, membawa aroma yang membuat siapapun menelan ludah. "Rom, tambahi arehnya dikit, jangan terlalu kering." Suara Pak Endut terdengar dari meja depan, sibuk melayani pelanggan. "Iya mas," jawab Bu Romlah, tanpa mengalihkan pandangan dari panci. Kerja sama mereka begitu padu. Pak Endut mengatur antrean, melayani dengan humor dan suara lantang. Bu Romlah bekerja tenang, memastikan setiap piring gudeg sampai ke meja pelanggan dengan rasa yang sama, konsisten, dan istimewa. Pelanggan lama mengaku, rasa gudeg mereka berbeda. Manisnya pas, gurihnya juga mantap. Ada rasa lain yang bikin, "Lagi entah apa." Begitu komentar seorang mahasiswa yang tiap minggu tak pernah absen. Orang-orang percaya, rahasia kelezatan gudeg itu bukan sekadar dari bumbu atau resep, melainkan ada sentuhan lain yang tak dimiliki warung gudeg manapun. Malam semakin larut, tapi antrean tak kunjung sepi. Di pojok warung, seorang bapak, paruh baya tampak makan perlahan sambil sesekali menghela napas panjang, seperti sedang menikmati sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Di meja lain, sekelompok remaja tertawa-tawa, memuji betapa enaknya gudeg sambil memotret untuk diunggah ke media sosial. Meski ramai, warung itu selalu terjaga dengan rapi. Tidak pernah ada keributan, tidak ada pelanggan yang kecewa. Entah bagaimana,
Semuanya berjalan lancar, seakan ada tangan tak terlihat yang mengatur alur setiap malam. Pak Endut kadang bercanda. Gudeg kulo iki, nek sampun nyicipi, mesti kelingan terus. Ora iso lali. Gudeg saya ini kalau sudah dicoba pasti teringat terus, tidak bisa dilupakan. Ucapan itu sering dianggap sekadar gurauan, tapi banyak orang yang diam-diam mengangguk, merasa benar adanya di kampung sekitar. Warung itu menjadi simbol keberhasilan. Banyak tetangga iri sekaligus kagum. Bagaimana tidak? Di saat banyak pedagang lain berjuang keras hanya untuk bertahan, warung Pak Endut justru makin makmur. Rumah mereka yang semula kecil kini sudah diperluas, motor berganti mobil, anak-anak, mereka sekolah KE kota. Semua tampak berjalan sempurna. Namun di balik segala hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Beberapa orang pernah berbisik-bisik, mengatakan mereka merasa aneh setelah makan di sana. Ada yang bermimpi didatangi sosok asing. Ada pula yang mendadak sakit tanpa sebab. Tentu, kabar itu hanya beredar di antara mulut mulut. Belum pernah ada yang berani menyinggung langsung kepada Pak Endut atau Bu Romlah. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, antrean masih panjang. Pak Endut dengan suara lantang memanggil pelanggan, sementara Bu Romlah terus sibuk mengaduk panci. Uap panas dan aroma legit kian memenuhi udara. Di luar, angin malam Bantul berhembus pelan, membawa wangi gudeg itu jauh ke jalanan. Orang yang sekadar lewat pun sering berbalik arah, tergoda untuk mampir. Seolah warung itu memiliki daya tarik sendiri, magnet yang tidak bisa ditolak siapapun yang melintas. Tidak ada yang menyangka, warung sederhana dengan meja kayu reot itu sebenarnya menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rahasia dapur. Namun untuk malam ini, bagi para pelanggan, satu-satunya yang mereka tahu hanyalah sepiring gudeg Pak Endut dan Bu Romlah adalah kenikmatan yang sulit ditandingi. Dan malam itu, seperti biasa, warung gudeg legendaris itu kembali penuh sesak, menjadi saksi bisu bagaimana sepasang suami istri sederhana mampu membuat Jogja berguncang dengan satu hal. Gudeg yang terlalu enak untuk dilupakan. Hari berlalu, dan warung gudeg Pak Endut bersama Bu Romlah semakin menjadi buah bibir. Dari pagi sampai siang, rumah mereka tampak biasa saja, sunyi seperti rumah tetangga lain. Tapi begitu senja turun, suara hiruk-pikuk mulai terdengar, denting sendok, obrolan orang yang antre, serta aroma khas gudeg yang menyebar sampai jauh ke persawahan. Tetangga sekitar awalnya ikut senang. Mereka merasa bangga kampung kecil mereka dikenal karena gudeg legendaris itu. Namun lama-kelamaan, rasa bangga itu berubah menjadi tanda tanya. Bagaimana mungkin warung sekecil itu tak pernah kehabisan bahan? Romlah masak nangka terus, tapi pohon nangka di sekitar sini nggak ada yang dipetik. Celetuk Bu Sumi, tetangga sebelah, suatu sore ketika ia sedang menyapu halaman. Iya, aneh. Daging ayam juga, padahal harga lagi naik, pasar kadang kosong. Tapi masakan mereka selalu ada, malah berlimpah. Sahut Pak Wardi, suaminya, sambil menggeleng heran. Bisik semacam itu semakin sering terdengar. Orang-orang mulai menghitung-hitung dengan logika sederhana. Setiap malam warung itu bisa menghabiskan puluhan kilogram beras, belasan ekor ayam, dan bertumpuk-tumpuk nangka muda. Namun tak pernah sekalipun ada tanda-tanda mereka kesulitan belanja bahan. Padahal pedagang lain di pasar sering mengeluh karena harga bahan pokok melonjak tinggi. Pak Endut itu kayak nggak kenal mahal. LHA Wong harga cabai naik sampai 2 kali lipat. Kreceknya tetap pedes kayak biasanya. Komentar salah satu ibu yang juga berjualan makanan di pasar Bantul. Rumor itu menyebar semakin liar. Ada yang menduga mereka punya pemasok rahasia. Ada yang berbisik mungkin warung itu didukung pejabat kaya. Tapi ada pula yang mulai membisikkan sesuatu yang lebih seram. Sesuatu yang jarang diucapkan terang-terangan. Mungkin ada ilmu di balik semua itu. Selain soal bahan yang tak pernah habis, beberapa pelanggan mulai mengaku mengalami kejadian. Setelah makan di sana. Seorang mahasiswa dari Yogyakarta, namanya Anton, bercerita kepada teman kosnya.
Malam itu ia pulang dengan perut kenyang setelah menyantap gudeg di warung Pak Endut. Tapi begitu tidur, ia bermimpi aneh. Berada di sebuah dapur besar yang dipenuhi panci hitam, dan dari dalam panci keluar tangan-tangan pucat yang mencoba meraih kakinya. Anton terbangun dengan keringat bercucuran, jantung berdegup kencang. Esok paginya ia merasa tubuhnya lemas, seperti habis bekerja keras semalaman. Aku sumpah nggak bohong. Rasanya kayak nyata banget. Sampai sekarang bayangan tangan itu masih jelas. Katanya dengan wajah pucat. Kisah Anton bukan satu-satunya. Seorang ibu rumah tangga, pelanggan setia yang tinggal tak jauh dari warung, mengaku sering sakit perut setiap kali pulang makan di sana. Aneh, sakit itu hanya muncul setelah menyantap gudeg Pak Endut. Padahal ia tidak pernah bermasalah dengan makanan pedas atau bersantan. AKU sempat mikir mungkin bumbunya terlalu kuat, tapi kok rasanya lain. Begitu pulang, badan langsung panas dingin. Malamnya aku mimpi ketemu orang hitam besar, matanya merah. Begitu ia curhat kepada tetangganya. Cerita semacam itu kian menambah bumbu rumor. Tentu banyak juga yang menepisnya. Ada pelanggan yang berkata, itu cuman kebetulan. Wong aku tiap minggu makan di sana sehat-sehat saja. Namun bisik-bisik tentang keanehan itu tetap hidup. Beredar pelan, tapi pasti. Tetangga dekat warung pun mulai merasakan keganjilan lain. Malam-malam mereka sering mendengar suara-suara yang tak wajar. Ketika warung sudah tutup, saat lampu sudah padam, terkadang terdengar seperti ada orang ramai-ramai makan, piring beradu, atau kursi bergeser. Padahal jika dilongok dari jendela, warung itu tampak kosong. Rom aku sering krungu suara rame pas tengah malam. Padahal warung wes tutup, kata Bu Sumi suatu pagi saat berbelanja di pasar. Bu Romlah, yang kebetulan lewat, hanya tersenyum, singkat tidak menjawab. Senyum itu justru membuat Bu Sumi semakin curiga. Kejanggalan lain muncul dari cara warung. Itu selalu bersih dan rapi meski baru saja penuh sesak. Piring, sendok, meja, semuanya tampak sudah ditata ketika pagi menjelang. Padahal dengan jumlah pelanggan sebanyak itu, mestinya masih ada sisa kotoran atau sampah. Kok bisa ya rapet sekali? Kayak ada yang bantu bersihin tengah malam. Komentar seorang pemuda yang sering lewat. Lambat laun, suasana sekitar warung berubah. Ada semacam perasaan tak enak setiap kali orang membicarakan Pak Endut dan warungnya. Orang ingin tetap makan di sana karena rasanya memang tiada duanya, tetapi di sisi lain mereka tak bisa menghilangkan rasa was-was. Seolah ada sesuatu yang tidak wajar yang sengaja disembunyikan. Pak Endut sendiri, ketika ditanya, selalu menjawab dengan canda. Rahasia sukses itu cuma satu, masak nganggo ati. Nek masak nganggo ati, pasti enak. Kalimat itu selalu ia lontarkan, sambil tertawa membuat orang sulit membedakan. Apakah ia benar-benar serius atau hanya sedang mengelak. Namun, tidak semua orang bisa menertawakan keganjilan itu. Ada yang memilih menjauh, enggan lagi makan di sana. Seorang bapak tua yang dulunya pelanggan setia tiba-tiba berhenti datang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Aku wes ora sreg, rasane ora kaya bien." Di balik keriuhan warung yang tak pernah sepi, rasa curiga dan bisik-bisik tetangga makin menebal. Mereka tidak berani menuduh terang-terangan, tapi hati kecil mereka tahu. Ada sesuatu yang janggal di balik semangkuk gudeg manis gurih itu. Dan malam demi malam, ketika antrean semakin panjang, rasa penasaran orang-orang kian bercampur dengan rasa takut yang tak terucap. Banyak orang hanya mengenal Pak Endut dan Bu Romlah sebagai pasangan suami istri yang sukses dengan warung gudegnya. Tapi mereka yang sempat tahu kisah lama, paham betul bahwa kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Dulu sebelum warung itu seramai sekarang, warung mereka hanyalah gubuk kecil yang berdiri di pinggir jalan sepi. Meja kayu reyot, panci kecil, dan lampu Petromax redup menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Setiap malam, mereka menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Sesekali ada 1-2 orang lewat, membeli sekadar untuk mengisi perut. Namun kebanyakan malam, hanya angin yang berhembus melewati warung kosong.
Mas, apa kita terus begini? Pulang modal saja susah, ucap Bu Romlah suatu malam sambil menatap panci berisi gudeg yang masih penuh dot. Pak Endut menghela napas panjang, wajah bulatnya muram. AKU juga bingung, Rom. Wong aku sudah muter resep ini itu, tapi tetap sepi. Orang lebih milih gudeg di kota daripada mampir KE sini. Kegagalan demi kegagalan membuat mereka putus asa. Hutang menumpuk, anak-anak butuh biaya sekolah, dan para tetangga mulai mencibir. Warung Dut Romlah, paling cuman bertahan sebentar. Begitu sering terdengar. Kata-kata itu menusuk hati mereka berdua dot. Di tengah keputusasaan, datanglah seorang tamu tak terduga. Seorang lelaki tua berambut putih, wajahnya penuh keriput, mata dalamnya seperti menyimpan rahasia. Ia dikenal sebagai Mbah Joyo, sosok yang sering disebut orang punya ilmu, dan bisa memberi jalan bagi mereka yang mau nekat dot malam itu. Setelah warung kembali sepi, Mbah Joyo duduk di bangku kayu sambil menatap panci gudeg yang masih utuh. Endut Romlah, aku ngerti kalian susah. Warung ini nggak bakal maju kalau cuma ngandelin tenaga sendiri. Katanya dengan suara serak namun tegas. Pak Endut menelan ludah. Maksudnya, Mbah? Kadang rejeki butuh jalan lain. Ada cara, tapi butuh keberanian. Nek wani warungmu bisa laris terus, ora bakal sepi, jawab Mbah Joyo. Matanya tajam menusuk. Bu Romlah langsung gelisah. Ia merasa kata-kata itu membawa hawa dingin. Mbah, jangan main-main. Kita cuma wong cilik, nggak butuh aneh-aneh. Namun di hati Pak Endut, kata-kata itu justru menyalakan api. Selama ini ia merasa kalah, diremehkan tetangga, dan tidak sanggup lagi menanggung malu. Kalau ada jalan, aku siap, Mbah. Apa yang harus saya lakukan? Malam itu Mbah Joyo berjanji akan membawa mereka ke sebuah tempat keramat, jauh di pinggiran hutan selatan. Nek pancen bener-bener kepengin, kalian kudu nyedekno nyowo, kudu ana tumbal. Tapi balasane, gudegmu bakal dadi sing paling enak. Bakal kelingan wongsak Jogja, kata Mbah Joyo lirih. Bu Romlah pucat. Mas, jangan. Aku takut, rejeki bisa dicari pelan-pelan. Jangan lewat jalan gelap. Tapi Pak Endut sudah mantap. Rom, kita sudah terlalu lama menderita. Aku ora sanggup terus kaya ngene. Yen iki jalane, aku siap. Beberapa hari kemudian, pada malam bulan gelap, mereka bertiga berjalan menembus jalan setapak menuju hutan. Suasana mencekam, hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Bau tanah basah menusuk hidung, membuat langkah terasa berat. Di tengah hutan, berdirilah sebuah pohon beringin besar. Akarnya menjuntai seperti ular raksasa. Daunnya rimbun menutupi cahaya bulan. Di bawah pohon itu Mbah Joyo menggelar sesajen. Ayam hitam, kembang setaman, kemenyan, dan kendi berisi air. Duduklah, tutup matamu, jangan melawan apapun yang kalian lihat. Perintah Mbah Joyo. Pak Endut dan Bu Romlah duduk bersila. Jantung mereka berdentum kencang. Asap kemenyan mengepul, menari di udara. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat daun-daun berdesir keras. Dari balik kegelapan, terdengar suara gemuruh rendah, seperti hewan besar yang sedang mendengkur. Pak Endut berusaha menahan rasa takut. Dia merasakan tanah bergetar halus di bawah tubuhnya. Dari matanya yang terpejam, ia seolah melihat sosok raksasa hitam dengan mata merah menyala. Bau anyir darah menyengat membuat Bu Romlah hampir pingsan. Suara berat terdengar di telinga mereka. Entah dari mana asalnya. Dut, Romlah, kowe nyuwun sugih, kowe pengin warungmu ora sepi. Pak Endut gemetar, tapi ia memberanikan diri. Menjawab lirih, inggih, aku kepengin. Bakal tak wenehi. Gudegmu bakal dadi legendaris. Nanging ana perjanjian, saben wektu kudu ana tumbal. Ora iso ora, rejeki ora tau gratis. Bu Romlah menangis tertahan. Mbah, aku ora kuat. Mas, ayo bali wae. Namun Pak Endut justru mengangguk. Aku siap. Apa tumbale? Sosok itu tertawa, suara beratnya bergema di seluruh hutan. Tumbal bakal tak tandai, wektune ora mesti, nanging nek wayahe teka kudu. Ana sing nyawane dadi ganti. Sejak malam itu, perjanjian gelap telah terikat.
Mbah Joyo menutup ritual dengan doa-doa berbahasa Jawa kuno, lalu menyuruh mereka kembali pulang Dot. Dan benar saja, esoknya ketika warung buka, tiba-tiba saja pelanggan datang satu persatu hingga penuh. Rasanya gudeg mereka berubah. Manis gurihnya lebih kuat, aromanya lebih menggoda. Dan setiap orang yang mencicipinya ingin kembali lagi. Pak Endut merasa bahagia. Seakan mimpi buruk kemiskinan sirna dalam semalam. Tapi di mata Bu Romlah, ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu ada harga besar yang kelak harus dibayar. Kesuksesan warung gudeg Pak Endut dan Bu Romlah memang tak terbantahkan. Malam demi malam, kursi selalu penuh, antrean panjang tak pernah putus, dan uang mengalir deras. Di balik senyuman lebar Pak Endut saat melayani pelanggan, tak seorang pun tahu bahwa tidur malamnya mulai dihantui bayangan yang mengerikan. Malam itu, setelah menutup warung, Pak Endut rebah di dipan bambu di ruang tengah. Tubuhnya lelah, keringat menempel, tapi hatinya puas melihat uang hasil penjualan hari itu. Ia tersenyum sebentar, memandang istrinya yang sibuk membereskan peralatan dapur. "Rom, kita wes tekan kene. Sing tak impi-impi wis kelakon," katanya. Pelan. Bu Romlah hanya mengangguk. Wajahnya tidak secerah suaminya. Ia menyimpan ketakutan yang tak pernah hilang sejak malam perjanjian di bawah pohon beringin. Namun ia memilih diam, tak ingin merusak kebahagiaan Pak Endut. Tak lama, kantuk menjemput. Pak Endut terlelap dengan senyum tipis di bibirnya. Namun tidurnya tidak berlangsung damai. Ia bermimpi berada di dapur warung. Semua panci berderet rapi, penuh dengan gudeg, krecek, dan ayam opor. Asap panas mengepul, namun aromanya tidak sedap, melainkan anyir, seperti darah segar bercampur amis besi. Pak Endut menutup hidung, tapi bau itu justru semakin menusuk. Tiba salah satu panci berguncang sendiri. Tutupnya terangkat perlahan, lalu dari dalamnya muncul tangan hitam besar, kukunya panjang tajam. Pak Endut mundur ketakutan, jantungnya berdegup kencang. Satu persatu panci lainnya ikut bergetar, menimbulkan suara berderak menyeramkan. Dari balik kegelapan dapur, muncul sosok raksasa hitam legam. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, kulitnya seperti arang terbakar, dan matanya merah menyala bagaikan bara. Nafasnya berat, setiap hembusan membawa aroma busuk darah yang membuat dada sesak. Pak Endut terjatuh, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Suara berat menggema, seolah berasal dari dalam tanah. "Endut, janji wis wayahe ditebus." Pak Endut menggigil. Janji apa Gusti?" Suaranya terbata meski ia tahu jelas siapa yang sedang berbicara. "Perjanjian yang beringin. Kowen yaluk rejeki lan wis tak wenehi. Saiki tumbale kudu ana, wektune wis tekan." Pak Endut terengah. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. "Tapi aku durung siap. Ora saiki. Tolong wenehi wektu maneh." Sosok itu melangkah maju. Setiap pijakan membuat lantai bergetar. Tangannya yang hitam besar meraih wajah Pak Endut, membuat kulitnya terasa terbakar. "Rejeki ora ana sing gratis. Nek ora ana tumbal, kowe sing bakal dadi ganti." Pak Endut terjerit, namun suaranya tercekik. Tubuhnya seolah ditindih batu raksasa. Bau darah makin menyengat, hingga ia hampir muntah. Lalu coma seketika ia terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya memburu. Matanya liar menatap sekeliling kamar, memastikan ia benar-benar sudah kembali ke dunia nyata. Di sebelahnya, Bu Romlah masih terlelap, wajahnya tenang meski garis lelah terlihat jelas. Pak Endut menutup wajah dengan kedua tangan. "Ya Allah, opo iki nyata apa mung ngimpi?" bisiknya gemetar. Namun mimpi itu bukan sekali datang. Malam berikutnya dan malam setelahnya, lagi sosok itu kembali menghantui. Setiap kali lebih jelas, setiap kali lebih menuntut. Kadang suara itu terdengar sebelum tidur, seakan membisik di telinganya. "Tumbal, tumbal, waktune wis tekan." Suatu malam, mimpi itu jauh lebih nyata. Pak Endut berada di halaman rumahnya sendiri. Bulan purnama menggantung pucat di langit.
Namun udara terasa dingin membekukan. Sosok hitam itu berdiri di depan pintu warung. Matanya menatap tajam. "Ndut, iki omahmu, iki warungmu. Kabeh wes makmur merga janjimu. Saiki bayaranmu kudu ana. Pilih. Tumbal saka wong cedakmu. Nek, ora kowe sing tak jupuk." Pak Ndut menjerit mencoba berlari, tapi kakinya seakan menancap ke tanah. Sosok itu melangkah mendekat, jaraknya makin dekat, hingga nafas anyirnya terasa di wajah Pak Ndut. "Janji ora iso dibatalno, tumbal kudu ana." Pak Ndut terbangun dengan teriakan. Kali ini Bu Romlah tersentak ikut bangun. "Mas, kenapa?" Bu Romlah panik melihat suaminya menggigil. Wajahnya pucat pasi. Pak Ndut hanya bisa menatap kosong. Ia tidak sanggup bercerita detail, hanya berkata lirih, "Aku diganggu, Rom, saben wengi. Ana sing nuntut janji." Bu Romlah langsung paham. Ia ikut merasakan firasat buruk sejak awal, dan kini ketakutannya terbukti. "Mas, aku wis ngomong, perjanjian kuwi ora bakal ndadekno kita tenang. Aku wedi, Mas." Pak Ndut terdiam. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa semua hanyalah mimpi buruk. Namun tatapan sosok bermata merah itu terlalu nyata untuk dianggap sekadar bunga tidur. Malam berikutnya, tidur bagi Pak Ndut bukan lagi istirahat, melainkan siksaan. Ia mulai takut memejamkan mata, namun tubuhnya lelah. Setiap kali ia menyerah, pada kantuk sosok hitam itu kembali. Dengan tuntutan yang sama, tumbal. Pak Ndut mulai kehilangan selera makan. Tubuhnya yang dulu bulat berisi, perlahan terlihat lebih kurus. Namun di hadapan pelanggan, ia tetap memasang wajah ceria, pura-pura tidak terjadi apa. Hanya Bu Romlah yang tahu betapa setiap malam suaminya terbangun dengan keringat bercucuran, menatap kosong ke langit-langit sambil berbisik, "Kapan iki bakal rampung? Aku durung siap ngorbanake sopo wae." Warung mereka tetap ramai, tapi di balik panci besar yang mengepul, ada bayang-bayang kegelapan yang semakin dekat, menagih janji yang tak bisa lagi ditunda. Beberapa hari terakhir, wajah Bu Romlah tampak semakin pucat. Lingkar hitam menggelayut di bawah matanya, tubuhnya lesu meski warung selalu ramai dan hasil penjualan melimpah. Tetangga yang melihatnya sempat heran. "Rom, kowe kok saiki katon letoy, ora seger kaya bien?" tanya salah satu pelanggan tetap sambil menunggu pesanannya. Bu Romlah hanya tersenyum tipis. "Namane wong sibuk, Bu. Yo wis tua iki badan gampang kesel," jawabnya singkat. Ia pandai menutupi keresahan di dalam dada, meski sebenarnya ia merasa setiap malam hidupnya sedang direnggut pelan. Mimpi yang awalnya hanya menghantui Pak Ndut, kini mulai menyerangnya juga. Malam pertama ia merasakannya, tubuhnya seolah ditindih sesuatu yang berat. Nafasnya sesak, lidahnya keluh, matanya terbuka tapi tak bisa bersuara. Dari sudut kamar, ia melihat sosok besar berkulit hitam legam dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak banyak bicara, hanya berdiri memandangi dirinya dengan tatapan yang menusuk. Bu Romlah ingin berteriak memanggil suaminya, tapi mulutnya terkunci. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Begitu ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dadanya naik turun tak beraturan. Kejadian itu tidak hanya sekali. Malam demi malam, mimpi serupa datang menghampiri. Kadang sosok itu mendekat hingga nafas anyirnya menampar wajahnya. Kadang hanya berdiri jauh, namun tatapannya membuat tulang belulangnya bergetar ketakutan. Siang harinya, tubuh Bu Romlah sering terasa lemas. Tangannya gemetar saat memotong nangka muda untuk gudeg. Kakinya kaku saat melayani pelanggan. Ia kerap harus duduk sebentar untuk menenangkan diri. "Rom, kowe piye toh? Katone ora kuat," tanya Pak Ndut suatu malam ketika mereka sudah selesai membereskan warung. Bu Romlah menunduk, matanya berkaca-kaca. "Mas aku ora kuat maneh. Wong kuwi saiki ganggu aku saben wengi. Aku kaya ditindih, awakku abot, ra iso obah. Aku wedi, Mas." Pak Ndut terdiam sejenak.
Ia tahu persis apa yang dimaksud istrinya. Sosok hitam itu kini bukan hanya menagih lewat dirinya, tapi juga lewat Bu Romlah. Mas, ayo mandek wae. Ayo warung iki tutup, aku ora peduli maneh karo duit akeh utawa pelanggan akeh. Aku mung pengen urip tenang mas, kata Bu Romlah dengan suara bergetar. Namun coma Pak Ndut justru menggertakkan giginya. Rom, kowe ngerti ora, nek warung iki tutup, kabeh sing wes tak bangun bisa ambruk. Omah iki, warung iki, kabeh saka pesugihan. Kui nek mandek kabeh hilang. Tapi opo gunane mas nek awake dewe kudu dadi korban? Opo gunane nek anak-anak sing iso dadi tumbale? Aku ra gelem. Bu Romlah menatap suaminya dengan marah bercampur takut. Pak Ndut menoleh, wajahnya keras. Rom, kabeh iki wis dadi pilihan kita. Aku ora iso mundur. Rejeki iki wes mili ora iso ditahan. Aku mung kudu golek cara supaya tumbale ora saka awake dewe. Bu Romlah tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk telinganya. Mas, kowe sadar ora karo singko omong. Tumbaliku artine nyawa manungsa. Opo kowe tega? Pak Ndut tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap lantai yang dingin. Hatinya memang gamang. Di satu sisi, ia takut kehilangan semua kenyamanan yang baru diraihnya. Di sisi lain, ia sadar bahwa setiap malam, maut seperti sudah mengetuk pintu rumah mereka. Sejak malam itu, Bu Romlah tidak pernah tidur dengan tenang lagi. Bahkan ketika ia memeluk suaminya, sosok itu tetap datang, berdiri di sudut kamar, menatap dengan mata merah menyala. Kadang ia mendengar bisikan lirih di telinganya. Tumbal, tumbal. Tubuh Bu Romlah semakin hari semakin rapuh. Ia sering batuk-batuk tanpa sebab, kepalanya pening, dan wajahnya pucat pasi. Para pelanggan mulai memperhatikan perubahannya. Bu Romlah, nek kesel ojo kakean kerja. Kowe iki yo butuh istirahat, kata seorang pelanggan yang iba melihat kondisinya. Bu Romlah hanya tersenyum getir. Dalam hatinya, ia ingin berteriak. Aku butuh bebas saka jeratan iki, dudu mung istirahat. Namun ia tidak bisa menceritakan apapun. Baginya, siapa yang akan percaya kalau ia mengatakan bahwa rezeki warung gudeg mereka berasal dari perjanjian dengan makhluk gaib haus tumbal? Orang-orang pasti menganggapnya gila. Malam berikutnya, gangguan itu semakin parah. Bu Romlah bermimpi dirinya berada di pasar. Ia melihat deretan sayuran segar, ayam, dan bumbu-bumbu yang biasanya ia beli untuk memasak. Namun semua itu perlahan berubah warna. Nangka muda menjadi daging merah, berlumuran darah. Ayam utuh menggelepar dengan kepala terpenggal, dan cabai merah berubah jadi lidah-lidah manusia menjulur. Ia menjerit. Tapi di tengah pasar yang sepi, hanya sosok hitam itu yang berdiri, menatapnya sambil tersenyum menyeringai. Bau darah memenuhi udara, membuatnya hampir pingsan. Romlah, waktune cedak. Kowe kudu ngerti iki janji sing ora iso dilalekne. Bu Romlah terbangun sambil menangis terisak. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin menetes di keningnya. Ia langsung meraih bahu suaminya mengguncang dengan panik. Mas, aku ora kuat maneh. Aku ra gelem urip kaya ngene. Ayo mandek wae, ayo tak tinggal wae kabeh iki. Pak Ndut membuka mata, wajahnya lelah. Namun bukannya luluh, ia malah membelai rambut istrinya dengan tangan gemetar. Rom, percoyo aku. Aku iso ngatur iki. Aku ora bakal ngorbanake kowe, tenang wae. Nanging, aku ora iso mandek saiki. Air, mata Bu Romlah mengalir deras. Ia tahu suaminya sudah terlalu jauh masuk dalam kubangan perjanjian terlarang itu. Ia merasa sendirian menghadapi teror. Meski setiap malam tidur di samping orang yang ia cintai. Dan semakin hari, semakin jelas bahwa bayangan hitam itu tidak hanya menuntut janji pada Pak Ndut, tapi juga mulai merenggut sisa tenaga Bu Romlah, membuatnya rapuh seperti daun kering yang siap gugur kapan saja. Sejak malam itu, teror dalam mimpi berubah arah. Tidak lagi hanya berupa tatapan merah menyala atau bau darah yang menusuk, melainkan sebuah pesan yang lebih jelas.
Lebih tegas, Pak Endut terbangun di tengah malam dengan tubuh bergetar. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan warungnya sendiri. Namun, warung itu tak lagi ramai oleh pelanggan. Bangku-bangku kosong, lampu-lampu redup, dan aroma gudeg berubah menjadi bau busuk daging yang membusuk. Di sudut dapur, sosok hitam itu muncul, lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya menjulang hingga menyentuh langit-langit. Matanya dua bara api yang membakar. Suara berat bergema dalam telinganya. Janji ora iso dibaleke, tumbal kudu diserahke. Ora sembarang wong kudu wong cedak, sing wis kowe kenal. Pak Endut menggigil. Wong cedak, bisiknya dalam mimpi. Makhluk itu mengangguk, mulutnya yang lebar memperlihatkan gigi-gigi hitam berlumur darah. Wektune wis nyedak, lan aku wis milih. Lalu, di hadapan Pak Endut, muncul sosok seorang perempuan. Rambutnya digelung sederhana, tubuhnya mungil, wajahnya penuh senyum ramah. Itu adalah Bu Entin, tetangga mereka. Seorang janda paruh baya yang selama ini sering membantu di warung, mencuci piring, atau sekadar menemani Bu Romlah berbincang. Pak Endut langsung tersentak, terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia menoleh ke samping. Bu Romlah masih tertidur gelisah. Namun wajah istrinya juga pucat, seakan ia pun baru saja melewati mimpi buruk. Dan benar, saja ketika pagi tiba, Bu Romlah membuka suara. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata lirih, "Mas, aku uga ngimpi bengi wingi. Wong kuwi nunjuk jenenge Bu Entin." Pak Endut tercekat. Jadi bukan hanya dirinya, Bu Romlah pun mendapat pesan yang sama. Mereka saling berpandangan. Tidak ada kata yang keluar beberapa saat, hanya keheningan yang dipenuhi rasa takut. Akhirnya Bu Romlah yang pecah dalam tangis. "Mas opo pancen kudu Bu Entin sing dadi tumbal? Gusti Allah, ora mungkin. Wong kuwi wes akeh bantu kita. Wong kuwi apik banget tulus. Kowe ngerti dewe Mas nek ora ana Bu Entin, akeh gawean. Warung sing raiso tak handle dewe." Pak Endut mengusap wajahnya dengan kedua tangan, jantungnya berdetak keras. "Aku ngerti Rom, aku ngerti. Tapi nek iki pancen wis dadi perjanjian. Piye maneh, jangan ngomong ngono Mas, opo kowe tega. Tega ngorbanake wong sing wis anggap awake dewe kaya keluargane dewe." Bu Romlah menatap suaminya dengan marah sekaligus kecewa. Pak Endut terdiam. Di dalam dirinya, dua suara saling bertarung. Satu suara berbisik bahwa ini hanyalah kelanjutan dari janji yang dulu mereka buat, bahwa jika mereka ingin terus mempertahankan warung, maka tumbal memang harga yang harus dibayar. Tapi suara lain, lebih lirih namun menusuk, mengingatkan bahwa Bu Entin adalah manusia, seorang tetangga yang polos, seorang perempuan yang selama ini mengulurkan tangan tanpa pamrih. Hari berikutnya, kegelisahan itu makin menjadi-jadi. Bu Entin tetap datang ke warung seperti biasa. Ia tersenyum ramah, menanyakan kabar Bu Romlah, membantu mencuci piring, bahkan sering membawa oleh-oleh kecil seperti pisang goreng atau tempe bacem. "Bu Romlah, kowe kok pucet tenan saiki? Ojo akeh-akeh mikir, sing penting warung lancar. Aku, yo isi kuat bantu-bantu aja sungkan." Ucapnya sambil tersenyum tulus. Kata itu membuat hati Bu Romlah semakin remuk. Bagaimana mungkin ia harus membiarkan perempuan sebaik itu menjadi korban dari perjanjian terkutuk? Malamnya, ia kembali memohon pada Pak Endut. "Mas, ayo mandek, ayo tak tinggal kabeh iki. Nek kudu ngemis, tak rela. Nek kudu mulih menyang desa, ngolah sawah maneh, aku yo gelem. Sing penting kita ora ngorbanake wong sing ora salah." Namun Pak Endut hanya menggeleng lemah. "Rom, kowe ra ngerti, nek kita mandek, sing dadi tumbal bisa awake dewe. Aku wedi Rom. Aku ra iso ndelok kowe, sing dadi korbane. Tapi opo ora luwi becik awake dewe sing tanggung resiko. Kok malah milih wong liyo sing ora ngerti opo-opo?" Suara Bu Romlah meninggi, penuh amarah bercampur putus asa. Pak Endut tidak menjawab. Ia hanya duduk termenung,
pandangannya kosong, menatap dinding. Dalam hati kecilnya, ia sadar bahwa istrinya benar. Namun rasa takut kehilangan semuanya membuat lidahnya keludot. Malam berikutnya, sosok hitam itu kembali datang dalam mimpi. Kali ini lebih menakutkan. Ia menampakkan Bu Entin dalam keadaan berlumuran darah. Tubuhnya terbujur di dapur warung. Sementara suara gaib itu bergema, "Iki wis wektune, ora ono dalan metu. Pilihanmu mung siji, tumbal kudu diserahke." Pak Endut terbangun sambil terengah. Ia melihat Bu Romlah duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata. Rupanya istrinya juga mengalami mimpi serupa. "Kabeh wes ceto, Mas," kata Bu Romlah lirih. "Wong kui pengin Bu Entin, tapi aku ora bakal ngijinke. Aku luwih milih warung iki ambruk, kabeh ilang, ketimbang ngorbanake wong sing ora salah." Pak Endut memegang kepalanya, seakan ingin menahan ledakan rasa sakit. Ia merasa seperti terjebak di antara dua jurang. Satu sisi adalah kehancuran hidupnya, sisi lain adalah dosa besar yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Hari itu, saat warung dibuka, Bu Entin datang dengan wajah sumringah. Ia membawa seikat daun pisang untuk membungkus. "Kudeg, iki tak tuku saka pasar. Ben warungmu tambah gampang bungkus pesenan," katanya riang. Pak Endut dan Bu Romlah hanya bisa saling pandang. Senyum Bu Entin terasa seperti pisau yang menusuk hati mereka. Semakin jelas bahwa dilema ini bukan lagi sekadar mimpi, tapi kenyataan yang menunggu keputusan. Dan malam itu, di antara derit angin malam Bantul yang menusuk tulang, keduanya duduk dalam keheningan, tak sanggup lagi berbicara. Hanya satu yang mereka tahu, nama Bu Entin sudah ditandai, dan waktu mereka untuk memilih semakin menipis. Malam itu, hujan deras mengguyur Bantul. Atap warung gudeg Pak Endut berderak-derak diterpa angin kencang. Lampu-lampu gantung bergoyang. Bayangan di dinding bergetar seperti sedang menari dengan bentuk yang menyeramkan. Setelah pelanggan terakhir pulang, warung ditutup, dan hanya tersisa keheningan serta rasa letih yang menggantung. Pak Endut duduk di bangku panjang. Rokoknya sudah hampir habis. Asapnya mengepul bercampur dengan aroma gudeg yang masih tersisa. Bu Romlah merapikan meja dengan gerakan lambat, matanya sembab sehabis menangis. Sejak nama Bu Entin muncul dalam mimpi, rumah tangga mereka tidak pernah sama lagi. "Mas," suara Bu Romlah pecah lirih. "Aku raiso terus ke iki. Aku pengin mandek. Warung iki ditutup, kabeh hasil sing saka perjanjian iku tak tinggal." Pak Endut menghela napas panjang, matanya sayu namun tetap keras. "Rom, kowe mikir gampang wae. Kabeh iki wis dadi urip kita. Nek ditutup, piye masa depanmu, piye anak-anak? Aku ora gelem bali urip miskin maneh. Urip miskin ora masalah, Mas. Sing penting ati tentrem, ora dikejar-kejar makhluk kuwi. Aku saben wengi kaya dicekik. Aku ngrungokke tangisan nang dapur. Ngerasa koyo ana wong mlaku-mlaku ning tengah. Wengi, opo kowe ra krungu?" Pak Endut terdiam. Ia memang merasakan hal yang sama, tapi gengsi dan rasa takut membuatnya enggan mengaku. Bukannya menguatkan, ia justru balik menyalahkan. "Rom, nek kowe kuat, mestine ora gampang kena godaan kaya ngene. Iki kabeh salahmu sing kerep protes, sing ora iso sabar. Aku sing nanggung kabeh iki, aku sing ngadepi makhluk kuwi. Kowe mung mikir pengin mandek wae." Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Bu Romlah. Matanya melebar, air matanya mengalir deras. "Mas, kowe tega ngomong ngono? Aku sing saben wengi nangis, sing awakku dadi lemes, sing ati ketekan rasa wedi. Nanging saiki malah aku sing disalahke." Keheningan kembali menyelimuti warung. Di tengah keheningan itu tiba-tiba terdengar, "Bruk!" Sebuah piring jatuh dari rak tanpa ada yang menyentuhnya. Pecahannya berhamburan di lantai. Bu Romlah terlonjak ketakutan, tubuhnya bergetar. "Kowe ndeleng, Mas, iki tandane. Deweke anak kene." Pak Endut menatap pecahan piring itu, wajahnya tegang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun ia masih mencoba menyangkal. "Angin, paling mung angin." Belum sempat kata-kata itu habis,
suara tangisan lirih terdengar dari arah dapur. Suara perempuan, lirih namun memilukan, seperti berasal dari dunia lain. Bu Romlah langsung menutup telinganya, menangis ketakutan. Aku ora kuat, Mas. Iki omah wis dari neraka. Aku ora gelem urip kene maneh. Pak Endut berusaha berdiri, namun lututnya gemetar. Suara tangisan itu makin jelas, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. Bau busuk itu seperti darah basi, membuat perut mereka mual. Cukup, Mas, ayo tutup warung iki. Opo wae akibate tak terima. Sing penting kita selamat. Teriak Bu Romlah dengan suara parau. Pak Endut menoleh, wajahnya antara bingung dan marah. Kowe mikir kabeh iso rampung mung mergo ditutup? Ora, Rom. Janjiku karo makhluk kuwi ora iso dibalekke. Nek aku mandek tumbale malah kowe sing dijupuk. Bu Romlah menatapnya dengan pandangan hancur. Mas, iki dudu soal warung maneh, iki soal urip. Opo kowe luwih milih harta tinimbang aku? Tinimbang nyawane wong-wong sing ora salah? Pertanyaan. Tumen suku hati Pak Endut, tapi ia memilih diam. Dalam batinnya, ia tahu Bu Romlah benar. Namun bayangan kemiskinan, rasa malu dan kehilangan segalanya masih menghantui pikirannya. Malam itu, mereka berdua tidur tanpa bicara, namun tidur bukanlah penyelamat. Di tengah malam, Bu Romlah terbangun mendengar suara sendok dan panci beradu. Di dapur, seperti ada yang memasak. Dengan langkah gemetar ia bangkit, berjalan perlahan ke arah suara Dot. Dari celah pintu, ia melihat dapur diterangi cahaya temaram. Panci besar berisi gudeg mendidih sendiri, meski tidak ada api di bawah tungku. Dari dalam panci keluar aroma anyir bercampur manis yang membuatnya hampir muntah. Lalu terdengar suara bisikan lirih, tumbal. Bu Romlah menjerit histeris, membuat Pak Endut terbangun dan segera berlari menghampiri. Saat membuka pintu dapur, semua kembali normal. Panci kosong, dapur gelap, namun lantai dipenuhi bercak merah yang menyerupai darah. Lalu perlahan menghilang di depan mata mereka. Bu Romlah jatuh terduduk, menangis sambil memegangi kepalanya. Mas, iki tandane, kabeh wis kebangetan. Yen terusno, kita bakal mati. Pak Endut berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Meski ketakutan, ia masih menggenggam sisa-sisa egonya. Rom, aku janji bakal golek dalan metu. Nanging saiki, aku durung iso mandek. Aku durung siap ilang kabeh. Bu Romlah menatap suaminya dengan mata penuh kecewa. Di saat ia butuh perlindungan, suaminya justru terikat pada ketamakan. Rasa cinta dalam dirinya mulai tergerus oleh rasa takut dan marah. Hubungan mereka yang dulu hangat, kini retak, dipenuhi, saling tuduh dan tangisan. Malam demi malam, teror itu tidak pernah berhenti. Piring jatuh, suara tangisan, bau busuk, bahkan bayangan hitam yang melintas di sudut mata. Semua itu menghantui rumah dan warung mereka, membuat ketegangan semakin mencekik. Dan di antara teror itu, jurang antara Pak Endut dan Bu Romlah makin dalam. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang sengaja merobek ikatan mereka, membuat keduanya saling menyalahkan, saling kehilangan rasa percaya. Sejak beberapa minggu terakhir, Bu Entin tampak berbeda. Perempuan yang biasanya lincah dan cekatan, itu mulai sering mengeluh sakit. Tubuhnya mudah lelah, wajahnya pucat, dan kadang-kadang ia harus berhenti di tengah pekerjaannya, hanya untuk sekadar menarik napas panjang. Bu Rom, aku kok gampang kesel saiki yo. Padahal biasanya aku ison delok piring sak ember ora masalah. Saiki gosok setengah wae rasane awakku abot. Ucap Bu Entin sambil mengusap peluh di keningnya. Bu Romlah memandangnya dengan cemas. Perasaan bersalah mencengkeram dadanya. Ia tahu benar bahwa sakit Bu Entin bukanlah sakit biasa. Ini semua adalah pertanda bahwa makhluk hitam itu sudah mulai menagih janji. Sudah menaruh tanda pada tubuh perempuan malang itu. Entin ojo dipaksake. Istirahat wae. Aku isi iso ngerjak ke dewe, kata Bu Romlah lembut. Meski hatinya bergetar hebat. Tapi Bu Entin hanya tertawa kecil, berusaha menutupi rasa lelahnya.
Ah Rom, nek aku ra bantu kowe tambah repot. Lagian aku yo seneng kene, rasane luwih rame tinimbang nang omah dewe. Pak Ndut yang sejak tadi memperhatikan dari jauh, hanya bisa menggertakkan giginya. Ia tahu benar apa yang sedang terjadi. Dalam mimpi terakhirnya, sosok hitam itu berdiri di dapur sambil menunjuk ke arah Bu Entin. Suaranya menggelegar, iki sing wis tak tandai. Yen ora cepet diserahke, kowe utawa bojo sing dadi gantine. Kalimat itu terus bergema di kepalanya, membuatnya sulit tidur, sulit makan, dan sulit berpikir jernih malam itu. Ketika warung sudah tutup, Pak Ndut duduk termenung di dapur. Bu Romlah masuk dengan wajah penuh amarah bercampur sedih. Mas, kowe ngerti ora? Entin saiki tambah parah. Opo kowe ra krungu nek dheweke batuk-batuk nganti nlesep tadi? Pak Ndut memejamkan mata, menghela napas panjang. Aku ngerti Rom, aku ngerti kabeh, iki tandane. Ya tandane setan kuwi wis nyekel dheweke. Mas, aku ora gelem. Aku ora bakal ngijinke entin dadi korban. Nek pancen kudu ana tumbal, luwih beci awake dhewe sing tanggung jawab. Iki kabeh kan mergo kesalahanmu, Mas. Suara Bu Romlah bergetar, tapi penuh tekad. Pak Ndut menoleh. Wajahnya hancur. Kowe mikir aku tega, Rom? Aku uga ora gelem. Nanging, aku wedi nek ora dituruti sing dijupuk awakmu utawa aku dewe. Bu Romlah menggeleng keras. Air matanya tumpah. Mas, nek nganti entin mati mergo iki, dosane bakal numpuk nang pundak kita. Gusti Allah ora bakal ngapura. Aku luwih rela mati tinimbang ngorbanake dheweke. Pertengkaran itu tidak menemukan ujung. Suara keduanya akhirnya terhenti ketika tiba-tiba terdengar gedebak dari ruang makan. Mereka berdua berlari keluar. Semua piring yang sudah disusun rapi di rak jatuh berserakan ke lantai, pecah menjadi ribuan serpihan. Bersamaan dengan itu, bau busuk anyir memenuhi udara. Begitu kuat hingga membuat perut mereka mual. Suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti suara perempuan yang menjerit tertahan. Bu Romlah langsung berpegangan pada lengan suaminya, tubuhnya gemetar. Mas, iki tandane dheweke wis nuntut maneh. Pak Ndut hanya terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Keesokan harinya, Bu Entin datang lagi dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Ia batuk-batuk, bahkan sesekali darah menodai sapu tangan yang digunakannya untuk menutup mulut. Bu Rom, aku ra ngerti kenapa saiki gampang lara. Padahal sak durung aku orang Nate, katanya lirih sambil duduk di bangku. Tangannya gemetar. Bu Romlah hampir menangis melihatnya. Ia ingin berteriak, ingin memberitahu Bu Entin untuk segera berhenti datang ke warung itu. Namun lidahnya kelu, seolah ada sesuatu yang menahannya. Pak Ndut berdiri di dekat pintu, menatap dengan sorot mata hampa. Setiap kali ia melihat tubuh Bu Entin yang makin lemah, hatinya terasa dikoyak. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga dihantui bayangan dirinya atau istrinya, yang akan menjadi gantinya jika ia melawan perjanjian. Malamnya coma mimpi itu kembali datang. Sosok hitam besar menunduk ke arahnya. Matanya menyala seperti bara. Suara gaib itu berkata dengan lebih jelas, ora ono wektu maneh. Entin wis tak tandai. Yen ora cepet diserahke awakmu utawa bojomu sing tak jupuk. Pak Ndut terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia memandang istrinya yang tidur gelisah di sampingnya. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Siang harinya, saat mereka berdua sedang memasak di dapur, Bu Romlah berkata lirih, Mas, nek pancen kudu milih, aku luwih milih awake dewe sing dadi gantine. Akau ora tegan delok entin sengsara mergo kesalahan kita. Pak Ndut tertegun. Ia menatap istrinya lama, melihat ketulusan sekaligus keteguhan dalam matanya. Namun rasa takut kehilangan dirinya sendiri membuat lidahnya keluh. Ia hanya bisa berkata, Rom, nek kowe sing ilang, aku ora iso urip. Aku ra gelem ndelok kowe dadi korbane. Nanging aku yora kuat ndelok entin pelan-pelan mati. Hening. Bau gudeg yang mendidih di panci besar justru terasa aneh.
bercampur aroma amis yang menyengat. Seolah-olah peringatan itu tak pernah berhenti. Datang, menekan mendesak mereka untuk segera mengambil keputusan. Hari berikutnya. Kondisi Bu Entin semakin parah. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat kekuningan, langkahnya gontai. Tetangga mulai bergumam, bertanya-tanya kenapa Bu Entin yang biasanya sehat mendadak jatuh sakit. Setelah sering membantu di warung Pak Endut. Rumor itu berhembus pelan, menjadi bisik-bisik di kampung. Namun bagi Pak Endut dan Bu Romlah, semua itu bukan lagi sekadar rumor. Itu adalah ancaman nyata. Jika mereka tidak segera menyerahkan tumbal, maka nyawa mereka sendiri yang akan dipertaruhkan. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat di langit Bantul. Sinarnya menembus awan tipis seperti mata yang terus mengawasi. Angin bertiup pelan, namun membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Warung gudeg milik Pak Endut sudah tutup lebih awal, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Pintu ditutup rapat, lampu dapur dibiarkan menyala redup. Pak Endut duduk di kursi kayu. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Di hadapannya, di atas meja, ada sebuah mangkuk besar berisi air putih yang sudah bercampur bunga 7 rupa. Itu adalah bagian dari ritual yang dulu pernah ia lakukan bersama Bu Romlah. Air yang kini hanya menjadi pengingat betapa berat harga dari perjanjian mereka. Suara gonggongan anjing dari kejauhan terdengar bersahutan, lalu tiba-tiba berhenti seketika, menyisakan keheningan mencekam. Hening itu justru lebih menakutkan daripada suara apapun. Bu Romlah masuk ke dapur dengan wajah tegang. Matanya sembab karena menangis sejak sore. Ia menatap suaminya lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Mas, ojo diteruske. Aku mohon, nek kowe bener-bener sayang karo aku, ayo wes rampung wae. Kita wis cukup urip kaya ngene. Aku ora gelem delok wong sing ora salah dadi korban." Pak Endut memejamkan mata, tangannya meremas lutut dengan keras, hingga uratnya menegang. "Rom, nek aku ora nuruti, sing dijupuk awakmu utawa aku dewe. Aku ora gelem kelangan kowe. Apa kowe tegan delok entin mati pelan-pelan?" Suara Bu Romlah meninggi penuh emosi. Air matanya jatuh satu persatu. "Mas, dheweke iku wong apik. Wong sing saben dina nulungi kita tanpa pamrih. Opo iki carane kita mbales budi?" Pak Endut terdiam. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ketakutan, rasa bersalah, dan ketamakan bercampur menjadi satu. Di kepalanya, wajah Bu Entin yang pucat terus menghantui, tapi di sisi lain ia juga dihantui bayangan istrinya tergeletak tak bernyawa. Jika ia menolak tiba, suara berat yang sudah lama ia kenal terdengar dari sudut dapur. Suara itu bergema, serak dan menyeramkan. "Wektumu wis tekan, gawe keputusan saiki. Serahke tumbalmu utawa nyawamu sing tak jupuk." Lampu dapur berkelip-kelip, lalu redup. Bau anyir darah tiba-tiba memenuhi ruangan, begitu pekat hingga membuat Bu Romlah terbatuk. Batu. Perlahan koma dari sudut dapur. Bayangan hitam merambat di dinding. Makin lama makin menebal. Dari bayangan itu muncul sosok raksasa bertubuh hitam legam. Matanya menyala merah seperti bara, mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi panjang tajam. Tubuhnya begitu besar hingga hampir memenuhi ruangan dapur yang sempit. Bu Romlah berteriak, tubuhnya gemetar hebat. Saya merapat ke tubuh suaminya. Air mata mengalir deras. "Mas, Gusti Allah, opo iki?" Makhluk itu bergerak maju. Setiap langkahnya membuat lantai berderak. Bau busuk menyengat semakin kuat, seolah semua bangkai tikus dan ayam membusuk di satu tempat. Suaranya bergemuruh lagi. "Pilih saiki, tumbal utawa mati." Pak Endut berdiri dengan tubuh gemetar. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya. Ia menoleh ke arah istrinya, lalu kembali memandang makhluk itu. Hatinya tercabik. "Rom." Suara Pak Endut parau, hampir tak terdengar. "Aku ora ngerti kudu piye. Aku ra kuat ndelok kowe sing dijupuk, nanging aku yo ora tega ngorbanake." "Ho Entin,
Bu Romlah menggenggam tangan suaminya erat-erat meski tangannya sendiri gemetar. Masenek pancen kudu ono korban, biarlah awake dewe sing nandang akibat. Dudu wong liya, iki tanggung jawab kita, dudu tanggung jawab entin. Makhluk itu mendengus keras, suaranya seperti angin kencang yang menerjang pintu. Ora ono wektu, maneh saiki utawa kabeh bakal sirna. Piring-piring di rak bergetar, satu persatu jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Panci besar yang berisi gudeg di atas tungku mendidih hebat, padahal api kecil nyaris padam. Dari dalam panci terdengar suara tangisan, nyaring melengking. Membuat bulu kuduk berdiri. Pak Endut menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Bu Romlah menjerit ketakutan, memeluk suaminya sambil menangis histeris. Dalam kepanikan itu, Pak Endut meraih mangkuk berisi air bunga 7 rupa. Tangannya bergetar, lalu ia menumpahkannya ke lantai. Air itu mengalir, tetapi anehnya berubah menjadi merah pekat, seperti darah segar. Makhluk hitam itu tertawa terbahak-bahak, suara tawanya mengguncang seluruh ruangan. Ora iso ngindar Endut, kowe wis janji ora iso dibatalke. Saiki pilih, bojomu, awakmu, utawa wong sing wis tak tandai. Pak Endut terduduk di lantai, tubuhnya lemas, matanya kosong. Ia berada di persimpangan paling kelam dalam hidupnya. Di satu sisi, ada ketakutan, kehilangan istrinya. Di sisi lain ada rasa bersalah yang tak tertahankan jika harus menyerahkan Bu Entin. Bu Romlah berlutut di sampingnya, menangis sambil mengguncang bahunya. Mas, rungokna aku. Ayo mandek, ojo nganti dosa iki tambah abot. Aku luwih rela urip. Miskin raduwe opo-opo, tinimbang kudun delok wong mati mergo kita. Pak Endut menunduk, bahunya bergetar. Air mata menetes ke lantai yang kini sudah dipenuhi. Pecahan kaca. Makhluk itu menggeram. Suaranya kian menggelegar. Wektu wis entek, gawe keputusan saiki. Ruangan dapur berubah semakin dingin, seperti berada di dalam kuburan. Bayangan makhluk itu makin nyata. Tangannya yang besar dan hitam mulai terulur ke arah mereka. Pak Endut mendongak. Wajahnya penuh ketakutan, namun di matanya ada secercah tekad yang muncul. Ia tahu, apapun yang akan dipilihnya malam ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan malam purnama itu menjadi saksi. Ketika dilema antara ketamakan, cinta, dan penebusan dosa berpadu dalam satu keputusan yang mencekam, keputusan yang akan menentukan siapa yang harus membayar dengan darah. Suasana dapur malam itu bagai medan perang batin. Bau anyir darah masih pekat, tangisan dari dalam panci terus terdengar, dan makhluk hitam itu berdiri kokoh, menunggu dengan tatapan mata merah menyala. Pak Endut sudah terhuyung, duduk di lantai dengan wajah penuh air mata. Sementara Bu Romlah berlutut di sampingnya, memeluk erat suaminya seakan tidak ingin melepas. Mas, ayo eling marang Gusti Allah. Suara Bu Romlah lirih namun tegas, meski tubuhnya gemetar hebat. Ojo nganti kita terus melebu luwih jero nang jeratane setan. Nek kudu ono korban, aku luwih rela kowe utawa aku sing nandang, dudu wong liya. Pak Endut menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Setiap tetesan terasa berat, seolah menjadi pengakuan dosanya sendiri. Di dalam dirinya, dua suara terus bertarung. Ketakutan kehilangan istrinya, dan rasa bersalah karena Bu Entin telah ditandai. Makhluk itu menggeram. Suaranya bergema, "Wektumu entek, pilih saiki, tumbal wis kudu diserahke." Pak Endut mendongak, matanya merah dan basah. Dalam sekejap ia teringat semua yang sudah ia lakukan. Perjalanan malam ke tempat keramat, janji yang ia buat, kekayaan yang ia nikmati, dan wajah-wajah orang yang antre setiap malam di warungnya. Semua itu terasa semu, dibandingkan dengan rasa bersalah yang kini menghantam dadanya. Dan pada malam purnama itu, ia akhirnya membuat keputusan. Dengan tangan gemetar, Pak Endut berdiri.
Ia menatap istrinya untuk terakhir kali. Rom, ngapura aku, iki kabeh salahku. Aku sing kudu tanggung jawab. Mas, ojo. Ojo ditindakake, aku ora gelem kelangan kowe. Buromlah meraih tangannya. Erat-erat tapi Pak Endut perlahan melepaskannya. Ia melangkah ke depan, mendekati makhluk hitam itu. Aku sing dadi tumbal. Ojo entin ojo bojoku. Aku sing kudum bayar utangku dewe. Makhluk itu menyeringai, suara tawanya bergetar seperti petir. Pinter kowe, Endut. Saiki janji wis lunas. Dalam sekejap tubuh Pak Endut terangkat ke udara, melayang tanpa daya. Suara tulang patah terdengar, diikuti jeritan panjang yang mengguncang seisi warung. Darah muncrat ke lantai, bercampur dengan sisa gudeg di panci. Lalu tubuhnya lenyap begitu saja. Hilang tanpa bekas. Bu Romlah menjerit histeris. Jatuh terduduk sambil menangis. Warung itu bergetar hebat, lalu hening. Makhluk hitam itu menghilang, menyisakan bau busuk yang menusuk hidung Dot. Sejak malam itu, warung gudeg Pak Endut tak pernah buka lagi. Panci-panci kosong berdebu, kursi-kursi berjejer tanpa sentuhan, dan papan nama warung pelan-pelan pudar ditelan waktu. Orang-orang desa hanya bisa berbisik, warung sing bien rame saiki tinggal. Kenangan pemiliknya wis ilang ditelan gaib.